warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Saya Anika Huarda, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Ciwaringin. Dan saya Husnul Wahidah, penyuluh agama Islam dari KUA Gunung Jati. Menyala KUA-ku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sering kali kita memahami puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Padahal puasa memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar menahan haus dan lapar. Betul begitu Ibu? Betul sekali. Tapi ada poin pentingnya juga nih Bu di puasa. Tidak hanya menahan lapar dan juga haus. Oke. Kita juga harus bisa menahan lisan dari berkata kotor, gibah, dan juga fitnah. Oh begitu Bu. Iya betul sekali. Kita kan kadang-kadang sering nih fenomena yang terjadi ya, menahan lisan. Iya nih paham, oh saya menjaga nih lisan saya. Tapi ternyata masih ada yang membicarakan orang lain. Itu maksudnya kemana kira-kira Bu? Itu maksudnya kategorinya gibah. Biasanya yang paling disukai ini daripada perempuan-perempuan, ibu-ibu. Kalau lagi perkumpulan itu lebih suka menggibah, karena gibah itu sesuatu yang tidak baik, itu justru malah akan disenangi biasanya. Tanpa sadar kita awalnya berkumpul, meskipun dalam majelis, tapi kita kadang suka kelewatan karena betul. akhirnya kita menggibah seseorang. Iya. Kadang suka asik ya Bu ya. Iya, karena keasikan itu biasanya. Sampai lupa oh yang dibicarain itu siapa gitu. Itu berarti masuk kategorinya gibah ya Bu. Dan kalau bisa nih para ibu-ibu atau sahabat religi di sini, selama bulan suci Ramadan kita hindari gibahnya agar puasa kita lebih bermakna. Betul sekali Bu. Lanjut lagi, apalagi kira-kira? Ada lagi menahan mata dari melihat hal yang tidak penting Bu, melihat hal yang tidak baik. Oh begitu. Contohnya biasanya karena lagi puasa itu kita malas-malesan, lebih banyak ngambil HP, scroll media sosial. Padahal dari scroll media sosial itu banyak konten-konten yang sebenarnya tidak pantas untuk dilihat, atau justru malah menggiring kita untuk kembali lagi akhirnya menggibah. Oh betul sekali, karena memang dosa yang terbesar itu ya menggibah, membicarakan orang lain tanpa sadar ya itu ya. Sekali. Dan selanjutnya ada menahan telinga dari mendengar hal yang sia-sia Bu. Seperti apa itu? Seperti contohnya ada orang yang berkata tidak baik, lalu kita mendengarnya berkata kasar, berkata kotor. Jadi lebih baik kita hindari itu. Oke, betul sekali. Karena nanti akan kembali lagi ke gibah lagi nantinya. Iya, kan poin besarnya itu selesai. Iya, poin besarnya itu ya kita tuh suka membicarakan orang lain tanpa kita sadari. Kita tuh berbuat gibah gitu ya Bu. Oke. Kebanyakan kan Bu ya di mana-mana kalau misalnya perempuan ini ya, kasusnya di perempuan itu suka banget yang namanya aku mau ke pengajian gitu ceritanya. Nggak taunya ke ujung-ujungnya ada ngobrol-ngobrolin yang lain. Itu maksudnya gimana tuh Bu? Kita sebagai penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat fenomena yang seperti itu, kita memilih atau kita tuh di posisi yang seperti apa ini Bu? Ya, kita harus bisa mengingatkan. Tapi tidak betul. semua orang itu mau mendengar nasihat. Jadi sebaiknya kita tidak memberi nasihat kepada orang itu seperti kita yang paling benar gitu Bu. Jadi kita mengingatkan saja untuk yuk
kita ambil Quran aja, yuk kita wudhu Wah, deh, bener kita banget, Bu. tadarus Masya gitu. Allah, bener-bener Bu, apalagi kita kan dikelilingi punya banyak banget ibu-ibu binaan. Terus Iya, juga ada majelis juga taklim. majelis taklim. Iya, Di betul. lingkungan kita juga Betul. banyaknya ibu-ibu yang selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat ya Bu, Betul, ya. betul, betul. Dan terakhir ada menahan hati dari iri, dengki, dan amarah. Wow, ini Iya. sangat masya Allah banget Iya. ya Ibu ya, dari sampai zamannya dahulu kala hingga saat ini. dan ini penting banget nih Bu, Gimana, buat gimana? menjaga iri di bulan Ramadan, karena biasanya kembali lagi ya, kebanyakan ibu-ibu itu paling antusias untuk menyiapkan baju lebaran. Oh ya. Nah, betul, itu betul, biasanya betul. baju lebaran untuk menjadi ajang bagus-bagusan ya. Jadi sebaiknya kita Betul, betul ya, Bu, ya. Masya Allah. menggunakan baju lebaran itu dengan sesuai kemampuan kita aja. Jadi bukan untuk bersaing mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, tetapi untuk kita menghindari rasa iri di hati kita itu. Betul. Padahal kan itu kebanyakan yang merasa iri itu kan anak-anak ya Bu ya. Iya. Anak-anak, aduh aku belum dibeliin baju lebaran. Nah, biasanya yang Gitu panas ya. akan ibunya. Oh gitu Bu. Iya. Masya Allah. Sudah ada lagunya juga kan ya. Baju Iya. baru Alhamdulillah untuk dipakai. di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, Masih ada baju yang lama. Oke. Sahabat religi yang berbahagia, mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan. Jangan hanya berubah jadwal makan atau berubah sementara, tetapi berubah dalam keikhlasan yang benar-benar ingin beribadah kepada Allah, ya. Jangan hanya sibuk mempersiapkan untuk buka puasa, tetapi siapkan juga hati untuk lebih dekat kepada Allah. Oke, masya Allah, banyak sekali ya Ibu kita manfaatnya di sini bersama-sama membagi ilmu yang kita ketahui, dan semoga bermanfaat untuk semuanya yang ada di Kabupaten Cirebon. Ya, Amin. betul. Amin ya rabbal alamin. Pesan kami, mari kita jaga puasa kita bukan hanya dari lapar dan haus, tetapi dari segala hal yang dapat mengurangi pahala dan maknanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.